Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kuucapkan kapanpun kalian mendengarkan Nabilah di sini. Aku Nabilah Nisa Adah, siswi dari SMA Maarif NU Pandaan yang saat ini berada di ujung bangku perpisahan. Aku ingin berbagi cerita kepada kalian semua tentang seorang remaja yang tak melihat dirinya dalam cermin. Semoga dengan senang hati kalian mengizinkan. Ini hanya kisah singkatku. Seorang remaja yang masih tersesat di dalam bilik tanya yang belum terjawab. Aku yang masih suka membandingkan diriku dengan teman-teman. Aku yang saat ini persis seperti seseorang yang tersesat di jalan yang kubuat sendiri. Bagaimana bisa? Aku yang seharusnya lebih mengenali jalan itu lalu tersesat di dalamnya. Padahal dari jalan itu semua telah kurasa. Dipaksa jadi yang terbaik, dipaksa membuat orang lain percaya, dipaksa yakin pada diri sendiri. Siapa yang suka berjalan di atas keterpaksaan? Tak seorang pun menginginkannya. Bahkan kata terpaksa saja enggan untuk didengar. Dari segala paksaan yang telah kutempa, aku tak pernah lepas dari jeratan kata bingung. Seperti tak tahu siapa aku, untuk apa aku melakukan ini, dan masih banyak lagi. Seolah semua yang kulakukan selama ini mengalir begitu saja, tanpa alasan. Padahal, air hujan tak akan turun tanpa alasan, hanya karena langit yang mulai gelap kala mentari bersinar. Aku terus termenung memikirkan, bagaimana jika aku yang saat ini bebas melakukan apapun semauku, esok saat ku buka mata, aku tak dapat lagi melakukannya. Aku berpikir begitu karena beribu menit terlewati, tapi sejuta hal masih terlihat samar dalam mataku. Apalagi melihat seorang teman begitu bangganya dengan pencapaian yang ia raih. Jelas saja rasa iri hinggap. Mendengar seorang teman membanggakan diri, rasa jengkel berselancar bebas dalam diriku. Aku juga akan berteriak pada orang lain menunjukkan diriku. Tapi lagi-lagi, perasaan bingung menyadarkanku. Aku pernah berkawan dengan mereka yang disebut sultan, berteman dengan seorang ambisius, berteman dengan mereka yang harus berkeluh keringat untuk mendapat sepeser rupiah. Tak ketinggalan dengan seorang pembangkang pun juga. Dari mereka yang berbeda membuka satu kunci penting dalam bilik tanyaku. Apa yang mereka lakukan adalah diri mereka yang ingin mereka tunjukkan. Meski sebagian dari mereka harus merengek-rengek pada orang tua mereka. Bertingkah masa bodoh hanya ingin menunjukkan, inilah aku. Meski cara mereka terdengar egois memang. Sepertinya mereka sedang berproses, sama sepertiku. Aku tahu diriku. Siapa yang mengatakan aku tak tahu? Aku tahu apa yang kuinginkan. Hasrat manusiaku tumbuh sewajarnya. Tapi tetap saja, saat aku menatap cermin, aku tak melihat diriku. Artinya, aku belum mengenali diriku. Padahal, hal itu penting dan seharusnya aku tahu. Hal yang samar dalam diriku, jati diri. Dua kata yang sering ku dengar, tak asing memang, tapi belum kepastikan dalam diriku. Ku cari, tapi tak semudah mencari buah mangga di antara buah apel yang berjajar. Bahkan, karena aku tak mengenali siapa diriku, lalu membiarkan kekuranganku bersaing bebas dengan kelebihan orang lain. Kelebihanku ada, tapi tak kuhargai, hanya karena sebiji cabai kekuranganku. Kelebihanku terpasung menyaksikan kekuranganku yang sedang bersaing. Lagi-lagi, aku tanpa sadar berada pada jalur mencarinya.
Aku pernah memberontak, memisahkan diri dari otoriter orang tua, melanggar aturan, merubah penampilan,